Nah, kalau menurut saya, kalau memang Quran itu ditinggikan, berarti kita juga harus meninggikan Al-Quran itu. Baik fisiknya, baik bacaannya, maknanya, begitu juga mengamalkannya. Nah, contohnya gini. Quran ini, kalau dipahami secara bodoh, ya bodoh juga jadinya nanti. Ada orang pakai Quran, tapi pakai bodoh. Misalnya, mengemis, pakai baca Quran. Ya, tangannya begini nih. A'udzubillahi. Nah, kan mengemis ini ada dua, ada yang fisik, ada non fisik. Ini berarti merendahkan. Nah, coba kalau kita bicara tadi surah Al-Isra, kita tinggikan dong. Proposal Indonesia untuk menyelesaikan konflik yang terjadi saat ini berdasarkan surah Al-Isra. Nah, ini kan kerja diplomatik ya. Dan menjadi problem solver di tingkat yang tinggi dan mulia. Nggak mungkin orang lain menerima tawaran kita dari Al-Quran kalau kita tidak meninggikan Al-Quran. Misalnya ngobrol tadi sama si Hussein tentang 3 langkah penyelesaian masalah Gaza. Pertama, liyasu'u wujuhakum. Ini kalau difahami secara tinggi, bersih, ini udah morat-marit wajahnya orang Israel sekarang. Secara politik wajahnya sudah memalukan. Mereka udah malu satu sama lain. Ini pemimpin yang memang kacau. Menteri-menterinya juga udah tambah kacau, bahkan ada idenya udah kasih bom nuklir aja sekalian. Itu sudah saking kacaunya wajah mereka, di antara mereka saling berseteru. Dari sisi militer, malu sudah berbagai jenis bom, semua yang dilarang dalam konferensi Jenewa dikerjain semua. Sampai yang terakhir bom Az-Zilzaliyah itu. Jadi secara militer malu dan dipermalukan ketika tank-tanknya tidak ada yang bisa masuk ke dalam Gaza. Baru sampai di kawasan-kawasan perbatasan saja. Malu secara militer. Liyasu'u wujuhakum. Nah sekarang periode selanjutnya kan sudah ini waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Ayat ini harus difahami bahwa umat Islam akan masuk ke Al-Aqsa dengan wajah yang tegak, sementara mereka dipermalukan dan akan terusir. Walitabbiru ma'alau tadbira, kita kejar mereka. Sampai ke dapurnya, lari dari pintu belakang kita kejar. Lari lewat jendela kita kejar dia. Nah, memahami ayat itu, kalau surat Al-Isra difahami dengan benar, makanya kelihatan tuh Isra Mi'rajnya meningkat atau nggak meningkat. Pembahasannya tentang sholat misalnya. Dimensi sholat di surah Al-Isra itu, kalau dilihat dari sejarah turunnya seperti apa. Nah inilah tadaburnya ya. Jadi implementasi ayat juga betul-betul tinggi sekali. Mutahharah. Dalam menawarkan proposal ini dia harus bersih dari kepentingan-kepentingan yang mengotorinya. Ini tadaburnya secara ringkas. Maka buat siapa saja yang ingin menjadi pelaku Al-Quran, ya pelaku Al-Quran, atau yang mengajak orang untuk berlaku seperti Al-Quran, maka hendaklah dia meninggikan Quran,
mensucikan Quran. Jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan dilebih-lebihkan, jangan pula melenceng-melencengkan. Bersih Quran itu, mutahharah. Kita juga harus bersih dari tendensi-tendensi kita. Tidak boleh tendensius dalam menjelaskan Al-Quran, dalam membawakan Al-Quran. Ini tadaburnya sih kalau menurut saya Ustaz Deden marfu'ah, ditinggikan, jadi kitanya yang harus juga meninggikan Al-Quran. Mutahharah juga kita mensucikan dari berbagai macam hal-hal yang bisa merendahkan Al-Quran. Sekian. Baik Ustaz. Kemarin saya ketemu beberapa hafiz Al-Quran yang saya kenal. Karena komunitas hafiz Quran ini, mereka ada sisi miris yang saya lihat. Orang yang hafalannya bagus, itu malah tidak ada sama sekali yang saya lihat kontribusinya untuk Islam. Ya. Justru santri-santri mahasiswa yang hafalannya dalam tanda kutip masih berjuang untuk mungkin. Ya. Mereka sudah menunjukkan aksi nyata dalam semua keterbatasan dan kelemahan mereka. Saya katakan kepada hafiz-hafiz Quran, hafiz Quran, semungkin apapun hafalannya, hilang wibawa kalau nggak ada aksinya untuk Islam ini. Saya bilang gitu. Hilang wibawa hafiz-hafiz Quran kalau tidak bela Palestina. Itu konteksnya kemarin bela Palestina. Ya. Itu penting. Saya bilang juga sama anak saya, buat apa kamu badan kuat kalau nggak dipakai Tuhan untuk melawan? Buat apa sekolah tinggi, nilai bagus, kalau nggak laku sama Tuhan untuk melawan Palestina, untuk melawan mereka itu? Iya. Buat apa ilmu yang kamu punya kalau pakai bahasa mereka lah ya, bahasa anak muda. Ya kembali kepada kita semua ini, jadi bagus. Lanjut Ustaz Deden. Itu saat kemarin itu, maka saya memang secara khusus menggerakkan para hafiz-hafiz Al-Quran atau para kiai-kiai yang di situ berdakwahnya atau hidupnya memang mengajarkan Al-Quran, agar Al-Quran itu kalau bahasa malam harinya marfu'ah mutahharah. Iya. Benar-benar Al-Quran itu ada pada posisinya yang tinggi dan yang suci. Dalam hal ini tentu para ulama pun hilang wibawa kalau keulamaannya itu tidak dipakai oleh Allah untuk meninggikan Al-Quran dan mensucikan Al-Quran. Iya. Kalau ilmu itu nggak digunakan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk membela Palestina, untuk meninggikan Islam. Hina jadi ulama Ustaz kalau begitu Ustaz. Hina banget. Hafiz Quran hina. Iya. Jelas di sini marfu'atin mutahharah. Jadi ayat ini mengingatkan saya ke ucapan saya pas aksi kemarin Ustaz. Iya. Jadi orang yang tidak meninggikan berarti merendahkan ya. Merendahkan Ustaz. Berarti merendahkan dirinya. Tidak mensucikannya berarti mengotorinya. Dan berarti mengotori dirinya sendiri. Jadi liyasu'u wujuhakum itu Ustaz. Jadi kok kayak justru orang yang dalam tanda kutip disebut ulama kok wajahnya jadi hina Ustaz. Kalau ikut-ikutan malah diam saja melihat
Bani Israel, Zionis melakukan itu, Ustaz. Mm-mm. Jadi sebetulnya ini periodenya buat para ulama Ustaz, dan ini udah jihad, udah wajib sebetulnya buat para ulama tuh. Maksudnya yang mengerti Iya, ini iya Ustaz. wajib, udah fardu ain buat ulama itu. Tapi Iya, kan fardu ain. dari sisi keindonesiaan kita bagaimana ya ruh jihad itu kita tampilkan dalam bentuk ya sesuai dengan konstitusi kita. Misalnya gini, tadi Susen bilang sama saya, Ustadz, saya terpaksa menerima tawaran Kementerian Luar Negeri agar evakuasi. Saya bilang, kamu nggak hina. Karena kamu sebagai jurnalis. Seandainya kamu militer, kamu hina. Kamu evakuasi. Karena sebagai jurnalis yang dibutuhkan oleh kamu itu dari dari umat adalah bagaimana kamu menjadi perpanjangan tangan, perpanjangan lisan orang-orang di Gaza. Carilah kamu evakuasi di perbatasan Mesir sana. Agar kamu bisa menjadi penyambung suara saudara-saudara di dalam Gaza. Dengan catatan kamu taruh satu orang liputan kamu ya. Seperti Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Tetap punya intelijen di Mekah. Kamu harus pada posisi yang aman. Internet kuat. Dan terus bekerja. Kamu sedang tidak lari dari kematian. Karena memang dia bilang, saya tinggal tunggu kematian nih Ustadz nih. Tinggal tunggu giliran aja rumah kita dibom. Kan semua udah dekat rumahnya juga. Nah, sampai di sini, seandainya dia lari untuk merendahkan dirinya, maka dia bertentangan dengan ayat sering kita bahas kan, tentang itu. Dan selama tetap meninggikan Al-Quran, maka Allah tinggikan kita dimanapun. Jadi tetap yang harus menjadi dalil apakah evakuasi atau tidak evakuasi dari dalam Gaza ke perbatasan Mesir, ayat. Jadi ini yang saya ingatkan sama dia, karena dari semua liputan dia, ya masih seputar jadi seperti jurnalis. Nah itu yang saya ingatkan kembali supaya kembali kepada ayat-ayat Allah. Walaupun dia membacakan ayat itu, saya senang. Saya senang agar semua kembali ke langit. Dengan begitu dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala.